Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masih bersama saya. Di sini saya ingin membagikan kembali ilmu masih tentang tumpang sari. Ilmu tumpang sari yang saya tekuni dalam menjalankan budidaya pertanian sayur mayur. Ini yang saya tanam terong biru, kalau orang bilang terong kecap. Ini sekitar luasan 600 meter persegi. Di sini tetap saya mempergunakan sistem tumpang sari. Tumpang sarinya itu antara lain tanaman terong dan tanaman cabai. Mana letaknya nanti itu di tengah ini adalah tanaman terong saya yang masih berumur sekitar 12 hari. Kemudian nanti akan saya tanam di sini cabai besar. Banyak yang mengatakan bahwasanya kalau cabai besar sama terong itu tidak boleh ditanam bersamaan. Tapi saya pernah pengalaman nanam terong dengan cabai, hasilnya sama-sama memuaskan, sama-sama banyak hasilnya. Kuncinya itu yaitu di pupuk dasar, teman-teman. Nah, dalam budidaya terong yang saya lakukan ini, saya tetap menggunakan pupuk dasar dari kotoran sapi yang difermentasi. Caranya sama seperti video-video saya yang lalu. Cara pemermentasian, maaf gelepotan ngomongnya, pemermentasian kotoran sapi. Ini pupuk dasarnya menggunakan kotoran sapi, fermentasi kotoran sapi itu sekitar 2 ton, ditambah dengan Ponska SP36 dan ZA. Ini perbandingannya Ponska 2 sak, SP36 2 sak, dan ZA 1 sak. Itu 600 meter persegi. Ini saya menggunakan mulsa 90. Jarak tanamnya kurang lebih 70 antara tanaman terong yang satu dengan terong yang lain. Kemudian mulsa ini saya lubangi banyak. Nanti di lubang ini adalah tanaman cabai. Di sini saya berikan satu, kemudian tanaman cabai lagi. Jadi tanamannya masih berjarak, masih bisa ada ruang untuk tanaman itu berkembang. Kemudian dari tanaman terong yang satu ini ke tanaman terong yang satu ini ada lubang di tengah. Ini untuk tempat pupuk susulan. Pupuk susulan nanti ini adalah jenis apa namanya, kita tabur aja gitu. Nanti pupuk susulannya kita gunakan pupuk NPK majemuk seperti NPK Mutiara, dan juga nanti TSP yang mengandung fosfat. Fosfat tadi kita gunakan masih kecil gini, teman-teman, itu merangsang perakaran. Jadi perakarannya tadi bisa dirangsang oleh fosfat itu tadi, membuat tanaman ini menjadi lebih cepat besar. Ini tadi pagi masih proses penyiangan gulma.
600 meter persegi ini pun tumpang sari dengan tanaman keras, yaitu tanaman kelapa. Jadi saling berkesinambungan nantinya. Tanaman 12 hari teman-teman dah seperti ini, dah sebesar-besar hampir setelapak tangan. Ini subur teman-teman, karena menggunakan pupuk dasaran yang seperti saya gunakan tadi. Di sini juga saya tumpang sari dengan bayam. Ini bibit bayam teman-teman, yang nampak kecil-kecil ini. Nah ini bibit bayam. Jadi satu bedengan itu untuk tempat kita perawatan, kita kelang, satu bedengan ini kita tanam bayam. Dan bayam ini nanti alhamdulillah teman-teman, hasilnya ini bisa untuk sebagai upah kerja kita macul di sini teman-teman. Jadi macul ini menggemburkan tanah ini, saya tidak sendirian, saya menggunakan orang untuk bekerja di sini, kita upah. Jadi tanaman bayam ini nanti ini bisa mengeluarkan upah kerja macul 600 meter persegi ini. Jadi kita upah kerja nanti digaji dengan bayam ini, diganti dengan bayam ini. Jadi kita maculnya gratis. Ini terongnya sehat, bisa teman-teman lihat. Ini juga ada tanaman buah, tanaman kesukaan saya, sawo. Ini lagi teman-teman, bibit bayam. Ini kan. Jadi kalau dibilang tanah saya sikit, tapi bermanfaat setiap jengkalnya. Ini tanaman buah naga, belum berbuah, tapi sebagian udah berbuah. Ini teman-teman, tanaman kates saya. Tumpang sari juga nih. Ini udah trek teman-teman, nunggu berbuah lagi. Tuh. Nih, bayam lagi. Jadi seperti saya bilang tadi, satu untuk jalan kita merawat tanaman terongnya, yang satu kita berikan, kita tanam bayam. Begitu seterusnya sampai sana teman-teman. Jadi intinya tanaman yang saya tanam ini tumpang sari. Kita lihat hampir rata pertumbuhan tanaman terongnya. Ini gulma kita cabut teman-teman, biar jangan makan pupuk yang kita sediakan di dalam mulsa ini. Jadi penutupan mulsa di bedengan ini teman-teman kita tutup setelah kita tabur pupuk kurang lebih 20 hari baru kita tutup. Jadi agar zat amonia dalam pupuk tersebut hilang dan tidak mengganggu nanti pada waktu kita menanam. Diperkirakan terong yang saya tanam ini akan berbuah di 60 hari. Jadi ini masih 12 hari, masih lama lagi teman-teman. Nanti kalau sudah berbuah, insya Allah saya upload lagi untuk supaya teman-teman tahu kalau memang tumpang sari itu sangat bermanfaat untuk kita, menggunakan lahan sempit tapi tetap bermanfaat untuk tanaman-tanaman
berbagai jenis, tapi tetap semuanya menghasilkan hasil yang banyak. Oke, itu dulu dari saya sebagai inspirasi juga tambahan untuk teman-teman yang ingin mengembangkan usaha pertanian, terutama sayur mayur, agar bisa menambah atau membuka lowongan kerja untuk orang lain tanpa kita harus bergantung dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mengikat. Kalau di pertanian ini kita direkturnya, kita pekerjanya, kita keuangannya, kita juga yang menikmati hasilnya. Itu dulu teman-teman. Sekian, terima kasih.